Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Wisnuwardana Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMKS Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada fase E atau kelas 10 perbankan syariah. Dengan materi teks hikayat dan submateri menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Adapun model yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Mbak Kiska dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Amin. Saya cek dulu ya kehadirannya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih ya. Alhamdulillah. Iya, siapa yang piket? Selalu jaga kebersihan ya. Bagus. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, saya lihat semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah masih semangat ya. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Teks Hikayat. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang teks hikayat, coba Ustazah mau tanya, apa teks hikayat? Oke, Mbak Kiska. adalah salah satu karya sastra lama berbentuk prosa. Oke, betul sekali, adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Apa ciri-ciri daripada teks hikayat? Anonim, terus kemustahilan, terus kesaktian, Cerita berbingkai, istana sentris, dan cerita berbingkai, bahasa. oke, itu ciri-ciri daripada teks hikayat. Kemarin kita juga belajar tentang unsur intrinsik. Oke, yang cowok apa saja unsur intrinsik teks hikayat? Oke, tema, terus penokohan, terus alur, latar, terus Gaya bahasa. tokoh belum ya? Tokoh, latar, gaya bahasa, Sudut pandang. alur, dan alhamdulillah ternyata kalian masih ingat ya komponen unsur intrinsik. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, apa nilai itu? Ada yang tahu apa nilai? Oke, Sesuatu yang berharga. sesuatu yang berharga. Kalau Ustazah boleh tanya, apa yang dimaksud nilai dalam teks hikayat?
Nilai. Oke, nilai adalah sesuatu yang berharga. Nilai dalam hikayat? Nilai budaya. Oke, di dalam teks hikayat ada pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu ya. Terus selanjutnya kita tadi sudah. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Ada apa saja? Nilai budaya. Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, pendidikan, estetika, dan sosial. Lah, bagaimana kita tahu tentang nilai-nilai itu? Nanti kita akan pelajari dalam teks hikayat. Oke, selain kita akan mempelajari nilai-nilai, kita juga akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah menggunakan kata arkais. Oke, ada yang tahu apa kata arkais itu? Kata-kata kuno. Betul sekali, Mbak. Kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi saat ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan konjungsi waktu. Yang ketiga, menggunakan majas. Ada berapa majas? 5. Ada 5. Apa saja? Antonomasia, terus personifikasi, similar, metafora, dan hiperbola. Untuk lebih memahami tentang kaidah kebahasaan, makanya kita nanti akan menganalisis dalam teks hikayat. Oke. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita akan melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks narasi berbentuk hikayat yang disimak dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus, apa saja langkah-langkah yang akan kita kerjakan saat proses pembelajaran? Yang pertama, kita akan menyimak video animasi yang akan ditayangkan, dan kalian perhatikan, simak dengan baik dengan seksama. Yang kedua, setelah itu jawablah pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, buat kelompok 4 atau 5. Yang selanjutnya, analisislah nilai dan kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks hikayat. Yang kelima, diskusikan dengan teman kelompok. Terus hasil diskusi tuangkan dalam LKPD. Nanti Ustazah akan membagikan LKPD. Hasil diskusi baru dipresentasikan. Ya. Ada yang bawa laptop kan, tiap kelompok kan, sesuai instruksi saya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Oke, sebentar lagi kita akan menayangkan tentang teks hikayat, ya. Perhatikan. Bantara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukul dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan.
Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Maka si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu di keindraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya padamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar mencari buah mangga. Lalu si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Sesampainya dia di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulnya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa yang kau inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. Orang yang ada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian, serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari dengan kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Biarkan saja aku mati. Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia pun masuk ke dalam dan baginda raja pun berkata, Miskin, apa yang kamu inginkan? dan si miskin pun menjawab sambil bersujud, Ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku. Apa yang kau inginkan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Diambillah buah mangga itu untuk si miskin yang sedang bersujud kepada baginda raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang menuju rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga. Ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian sang istri menangis ingin buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan pada tepat malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, uter-uter, pelana kuda, keris, dan sebagiannya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayanda ini,
Biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat-rakyat, dan semua raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Negeri itu dinamakan Puspasar. Oke, kalian tadi sudah menyimak tentang teks hikayat. Siapa saja tokohnya? Si miskin dan istrinya. Terus siapa lagi? Raja. Terus siapa lagi? Orang atau pedagang di pasar. Oke, setelah ini kita akan ice breaking dulu. Yuk, semuanya berdiri. Kita akan ice breaking tentang tembak angka. Sekarang berhitung dulu mulai dari Mas. 5, Oke, ada 17 ya. Nanti caranya gini. Misalkan saya tembak angka 1. Angka 1 bilang yes, kalau genap bilang no. Oke. Angka ganjil itu bilang yes. Kalau genap bilang oke. Misalkan dari 5 yes 6. Oke, seperti itu ya. Lanjutkan ya. Oke, sekarang kita mulai konsentrasi. 5 yes 6 ganjil. Oke, lanjut lagi. Ya, kita ulang lagi. Konsentrasi dimulai. 7 Konsentrasi dimulai. 7 Oke, lanjut. 11 10 1 Oke, kalian membentuk kelompok seperti kemarin. Ya, kelompok 1 silakan berada di sebelah sana. Kelompok 2 sini, kelompok 4 dan kelompok 3. Monggo langsung membuat kelompok. Langsung membentuk kelompok. Awas jatuh. Oke, kalian sudah membentuk kelompok. Nanti saya bagikan dulu LKPD-nya. Oke, sudah pegang LKPD ya. Setelah kalian dilihat LKPD-nya, di sana ada teks si miskin seperti yang kita simak tadi. Setelah itu kerjakan soalnya. Di situ ada 2 soal. Yang pertama menganalisis nilai-nilai, dan yang kedua menganalisis kaidah kebahasaannya. Oke, sekarang mulai dikerjakan. Silakan bagi kelompok. Ada yang menulis, ada yang menganalisis kaidah kebahasaannya, ada yang menganalisis apa? Nilai-nilainya. Oke. Ya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, bagi tugas ya. Ada yang menyiapkan presentasi, ada yang nulis, ada yang bagian menganalisis. Ya. Oke. Silakan. Ya, oke.
Oke. Sekarang kalian silahkan bagi tugas. Ini kan ada dua, ada yang bagian menyiapkan bahan presentasi, ada yang menganalisis kaidah kebahasaan, ada yang menganalisis nilainya, ada yang menyimak teksnya. Teksnya kan ada yang di dalam buku. Oke, ada yang bagian nulis, ya. Oke. Mas, sudah? Mas bagian menyiapkan presentasi. Oke, kalian ada yang bagian nulis, ada yang bagian membaca dan kelihatan diskusi. Jangan gitu kelihatan. Oh iya. Terus. Halaman berapa? Iya itu ya. Selamat miskin lalu bersujud. Kenapa nggak ditip? Surat gitu. Miskin. Punya tiket. Aku punya tipe. Malu aku mau ada belakang. Ada mana? Sebagian ada yang sudah, ayo saya mention ke bawah kan. Sudah saya kerjakan, ke bawah lagi. Nah, tinggal itu. Ya, nanti itu yang. Oke. Tapi itu soalnya budaya. Oke. Mbak, apa itu lebih anu? Nah, biar kelihatan anunya. Mbak kurang kesana melihat anu. Nah, kelihatan. Ini tinggal konsentrasi ya. Saya cari dulu gantian. Oke, sudah. Setelah diskusi, kalian langsung Bisa jadi kayak gini, menjawab di LKPD. Sebagian ada yang tunduk di kepada raja. buat bahan presentasi. Siapkan sudah. Bisa didiktekan Mbak bagian dikte atau gimana ya? Oke, sudah siap ya? Oke, di sini. Oke, sudah sampai mana? Si Buddha ya. Oke, nanti setelah kalian menyiapkan bahan yang dikerjakan di LKPD, kalian menyiapkan bahan presentasi. Kan sudah bagi tugas toh? Ya, sudah. Oke, langsung disiapkan untuk bahan presentasi. Ya. Hendaknya seorang Oke, sampai mana, Mbak? berdapat berbakti kepada orang tua. Pendidikan. Oke, nanti setelah semuanya dikerjakan di LKPD, nanti kalian langsung menyiapkan bahan presentasi. Ya. Oke. Oke, Mas, sudah sampai mana? Bagi tugas ya. Oke, sudah sampai mana, Mbak? Oke, sudah dapat berapa? Oke ya, disiapkan bahan presentasinya. Nanti akan ada perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Oke. Untuk bahan presentasi nanti dikirim ke email saya. Untuk yang LKPD nanti dikumpulkan di meja saya. Oke. Oke, sampai mana, Mbak? Ya, ini kalau mau lihat PowerPoint. Ya, bisa coba PowerPoint-nya. Nah, itu PowerPoint kalau Sudah. Oke. Mbak, oke, bisa dibesarkan? Bisa enggak? Cara membesarkan biar bisa dibaca. Oke, saya kasih tahu. Yuk, cancel dulu, cancel.
blok ini, di blok, Sering namanya tuh sama. di blok, Apaan ini misalnya? ini di blok. Ayo pakai tangan dua. Ininya. Iya, angkat apa? Lalu kan seperti itu. Ya, oke, bisa dipahami. Menggunakan majas. Majasnya ada berapa? 2. Tadi ada 5. 5 majas. Pertama ada personifikasi, ada hiperbola, ya, simile. Itu ditulis di sini. Majas, misalkan di teks hikayat cuman ada 2, ya monggo. Ada 3, ya monggo. Pernah jadi pelangi. Oke, sudah ada yang siap? Monggo, bisa kelompok mana yang siap? Kelompok 3 dulu. Siap. Ayo kelompok 3 dulu. Sana. Marco Ibanaya, Milay. Silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Giska Dinda Putri dan ini Nabila Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Giska dan ini Nabila Aulia. Wes. Nilai-nilai tes hikayat. 1. Nilai moral. Membantu sesama, jangan terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Tes kutipannya, maka titah baginda. Ambilkanlah mangga setangkai, berikan pada si miskin. 2. Nilai budaya. Menyembah seorang atau tunduk pada raja, hendaknya seorang anak dapat berbakti kepada orang tua. Teks kutipannya, yang mulia, sahut miskin lalu bersujud pada maharaja. 4. Nilai pendidikan. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu di dalam hidup. Teks kutipannya, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis. Kakanda akan mencarikan buah mangga itu, jika dapat Kakanda akan berikan kepada Adinda. Kata si miskin, sang istri pun tidak menangis lagi. 5. Nilai sosial. Kita harus tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa. Tes kutipannya, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, buah-buahan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan tes hikayat. Menggunakan kata arkais. Kata arkais al-kisah, urutan waktu pada. Kata arkais sebermula, urutan waktu awalnya. Kata arkais arkian, urutan waktu kemudian. Kata arkais hatta, urutan waktu lalu. Kata arkais kalakian, urutan waktu setelah itu. Kata arkais syahdan, urutan waktu selanjutnya. Kata arkais maka, urutan waktu sesudah itu. Menggunakan konjungsi. Kata arkais hatta, kata sekarang maka. Kata arkais laki bini, kata sekarang suami istri. Kata arkais titah, kata sekarang kata perintah. Kata arkais upeti, kata sekarang harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya. Kata arkais hulu balang, kata sekarang raja perang. Kata arkais gempar, kata sekarang keributan. Menggunakan majas. Majas antonomasia. Contoh, sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Majas simile. Contoh, setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimamah hewan rupanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tidak usah dibawa. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Athoila Saiful Hikam. Mila Rosawati. Nilai-nilai dalam teks hikayat. 1. Nilai moral. A. Membantu sesama. B. Jangan terlalu memaksa kehendak kita kepada orang lain. Maka titah baginda, ambillah mangga setangkai, berikan kepada si miskin. 2. Nilai budaya. Menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teksnya, yang mulia sahut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Nilai religius. Percaya pada Tuhan karena Dia yang menentukan nasib manusia. Kutipan teksnya, karena takdir Tuhan, si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaju besar berisi emas yang banyak. 4. Pendidikan. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu di dalam hidup. Kutipan teks menggambarkan perkataan suami, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Adinda, jangan menangis, Kakanda akan mencarikan buah mangga itu. Jika dapat Kakanda akan berikan kepada Adinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang menentukan tanpa rasa pamrih. Kutipan teksnya, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Menggunakan kata arkais dan kata sekarang. Tahta, maka, laki bini, suami istri, titah, kata perintah, upati, hatta yang diberikan suatu pihak ke pihak lain. Halu balang, raja perang. Menggunakan konjungsi urutan waktu. Kata arkais, urutan waktu. Al-kisah, pada sebermula, awalnya, arkian, kemudian, hatta, lalu, kalakian, setelah itu, syadda, selanjutnya, maka sesudah itu. Menggunakan majas atau nomasia. Contohnya, sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaga. 2. Majas simile. Contohnya, setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di bawah hewan rupanya. Moto hidup. Hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kita buat kesimpulan dulu, kesimpulan dari hasil diskusi. Tadi ada berapa nilai yang kita hasilkan? Ada 5 ya? Apa saja? Nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, dan nilai dari di sana ada banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kaidah bahasanya ada berapa tadi? Ada 3. Ada menggunakan kata arkais, kata konjungsi, dan majas. Oke. Coba presentasi.
Oke, tugas LKPD kalian kumpulkan di meja saya. Setelah itu untuk bahan presentasi saya minta kirimkan ke email saya. Nanti saya akan masukkan email saya, yaitu di bawahnya sini ya, Mbak. Catat email saya ya. Nanti langsung kalian kirim ke email saya. Oke, ini email saya. Jadi bahan presentasi yang kalian buat nanti bisa dikirim ke email saya. Untuk tugas LKPD dikumpulkan ke saya. Ya, oke. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Ada apa saja? Nilai apa saja? Nilai moral, terus pendidikan, religius, dan estetika. Cuman kita tidak masukkan tadi ya. Untuk kaidah bahasanya ada berapa? Ada 3. Apa saja? Menggunakan kata analis, terus menggunakan komposisi, terus oke, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Harapan saya nanti kalian bisa menganalisis teks hikayat dengan judul yang berbeda. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya butuh masukan dari Mas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oh ya, agak situ ya. Terus apa lagi? Apa ada yang harus saya perbaiki untuk pembelajaran hari ini? Apa yang harus saya perbaiki? Oke, semangat untuk belajarnya kalian biar lebih semangat lagi. Apa yang harus saya perbaiki? Oh, banyakin permainan. Oke, siap, nanti kita buat SBB sebanyak-banyaknya ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat teks cerpen dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Jadi menulis teks hikayat berupa cerpen. Ya, pada selanjutnya itu ya, kita belajar tentang membuat atau menulis teks cerpen dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa. Dan semoga pembelajaran kita saat ini bermanfaat. Monggo Mas Bisman, pimpin berdoa Mas.